Selamat datang di pembahasan mendalam yang kami siapkan khusus untuk Anda. Sejujurnya ya, topik kali ini tuh beneran bikin saya mikir ulang. Kita akan bahas dua kata yang sering banget kita baca di Al-Quran. Al-Bahr atau laut dan Al-Bar atau darat. Dua elemen yang sangat mendasar ya. Betul. Dan selama ini, saya akui deh, saya selalu anggap penyebutan keduanya itu, ya, sekedar deskripsi geografi saja. Latar tempat gitu. Pemahaman yang umum sekali. Iya kan? Tapi setelah baca ayat-ayat yang Anda bagikan, saya merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih fundamental yang selama ini saya lewatkan. Rasanya kayak lihat peta yang tadinya 2 dimensi, tiba-tiba jadi 3 dimensi. Itu perasaan yang sangat wajar. Dan sebenarnya itu tujuan dari gaya bahasa Al-Quran. Kita kan sering terjebak melihat alam itu sebagai sesuatu yang pasif. Cuma panggung aja gitu. Bener, latar belakang saja. Padahal, dalam pandangan Al-Quran, alam semesta, termasuk darat dan laut, itu medium komunikasi ilahi yang aktif. Setiap elemennya itu ayat, tanda yang berbicara. Oke. Nah, yang menarik di sini, dan ini inti pembahasan kita, adalah bagaimana Al-Quran secara brilian menggunakan kontras. Kontras antara darat dan laut. Tepat. Kontras antara darat yang kita anggap stabil, bisa diprediksi, dengan laut yang luas, dinamis, dan penuh misteri. Kontras inilah yang jadi kanvas buat melukiskan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, tentang kekuasaan Tuhan, dan tentang sifat asli kita sebagai manusia. Oke, kalau gitu mari kita langsung terjun deh ke yang paling luas dan misterius itu, Al-Bahr atau laut. Hal pertama yang bikin saya berhenti sejenak itu detail di surat Fatir ayat 12. Ah, iya. Ayat yang indah sekali. Di situ nggak cuma disebut laut secara umum. Ayatnya bilang, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Pertanyaan saya, kenapa harus sedetail ini? Kenapa penting buat bedain laut tawar dan laut asin? Pertanyaan yang bagus sekali. Detail itu bukan sekedar info saintifik, tapi sebuah undangan untuk merenung. Coba kita pikirkan ya. Di satu sisi, Anda punya lautan asin yang maha luas, mencakup lebih dari 70% permukaan bumi. Iya, yang nggak bisa kita minum langsung. Betul. Tapi justru air asin inilah yang jaga keseimbangan ekosistem global, jadi sumber hujan, dan menopang kehidupan jutaan spesies. Di sisi lain, ada laut tawar, sungai-sungai besar, danau-danau, yang airnya bisa langsung kita minum, kita pakai buat irigasi. Keduanya sama-sama air, tapi fungsinya beda drastis. Dan keduanya mutlak dibutuhkan manusia. Benar juga. Dan ayat itu kan nggak berhenti di situ. Lanjutannya, dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Jadi, meskipun sifatnya beda, satu tawar, satu asin, keduanya sama-sama ngasih anugerah yang sama, makanan dan keindahan. Persis. Jadi detail itu buat nunjukin betapa canggihnya desain di balik semua ini ya. Tepat sekali, ini adalah demonstrasi rahmat Tuhan yang melimpah ruah. Pesannya tuh, lihat, bahkan dalam satu elemen saja, yaitu air, ada keragaman fungsi yang luar biasa, yang semuanya disediakan untuk kita. Betul. Dan ini tanda kekuasaannya. Gimana bisa ada dua jenis air bersebelahan tapi nggak bercampur, seperti yang digambarkan di surat lain? Ini pertanyaan retoris yang Al-Quran ajukan supaya kita sadar ada kekuatan cerdas di balik fenomena alam yang kita anggap biasa. Laut itu bisa dibilang etalase raksasa dari anugerah Tuhan. Etalase anugerah? Wah, saya suka istilah itu. Tapi di sisi lain, laut juga punya reputasi yang menakutkan. Tentu. Ya bukan cuma sumber kehidupan, tapi juga panggung dari beberapa kisah penghakiman paling dramatis. Saya langsung kepikiran kisah Nabi Nuh. Tentu saja. Dan ini menunjukkan dualitas fungsi laut yang sangat penting. Dualitas ya? Iya. Laut adalah manifestasi rahmat, sekaligus manifestasi kuasanya yang tak tertandingi. Dalam kisah Nabi Nuh, yang diulang di banyak surat seperti Al-A'raf dan Yunus, air bah yang dahsyat itu fungsinya ganda. Gimana tuh maksudnya? Bagi Nabi Nuh dan pengikutnya di dalam bahtera, laut itu instrumen keselamatan. Mereka mengapung di atasnya, aman. Tapi bagi kaumnya yang ingkar, air yang sama jadi instrumen kebinasaan. Betul sekali. Wah, itu sudut pandang yang kuat banget. Jadi laut itu netral ya? Iya, tapi
Ia jadi medium yang merespon kondisi iman manusia. Bisa dikatakan begitu. Bagi yang beriman, ia menyelamatkan. Bagi yang ingkar, menenggelamkan. Ini kayak cermin raksasa buat perbuatan kita. Tepat, laut secara fisik itu memaksa manusia untuk mengakui keterbatasannya. Coba bayangkan, di tengah samudra, di atas kapal kecil yang diombang-ambingkan badai. Semua ilusi kontrol yang kita punya di darat langsung hilang. Sirna. Kekayaan, jabatan, kekuatan fisik, semua jadi nggak relevan. Yang tersisa cuma kesadaran betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam, yang pada hakikatnya adalah kekuatan Tuhan. Disinilah laut jadi arena ujian iman yang paling murni. Perasaan nggak bisa mengontrol itu kontra sekali dengan apa yang kita rasakan di darat ya. Albar. Betul. Di darat, kita merasa jadi raja, kita bangun kota, bikin jalan, nanam apa yang kita mau, kita merasa punya kendali penuh. Mungkin ini jembatan yang pas buat beralih ke pembahasan tentang daratan. Transisi yang sempurna, karena memang itulah posisi Albar dalam Al-Quran. Kalau laut adalah arena ujian yang insidental dan dahsyat, maka darat adalah arena ujian yang permanen, sehari-hari. Panggung utama kehidupan kita. Benar. Ini ditegaskan dengan sangat padat di surat Al-A'raf ayat 25. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ayat itu kalau direnungkan lagi dalam banget ya. Sangat dalam. Bukan cuma kamu tinggal di bumi, tapi mencakup seluruh siklus eksistensi kita di dunia ini. Titik awal, arena utama, bahkan titik akhir sebelum kebangkitan. Betul sekali. Darat adalah tempat kita menjalankan amanah sebagai khalifah. Disinilah peradaban dibangun, ilmu pengetahuan dikembangkan, keluarga dibentuk. Tapi, di tempat yang sama pula, kezoliman terjadi, kerusakan lingkungan dibuat, dan darah ditumpahkan. Jadi daratan ini jadi saksi bisu. Saksi bisu atas pilihan-pilihan yang kita buat, Al-Quran sering menyebut kisah kaum-kaum yang dibinasakan di darat seperti penduduk Aikah. Jejak reruntuhan peradaban mereka di daratan jadi pelajaran abadi bagi generasi setelahnya. Jadi daratan itu rekam jejak kita ya? Laut kan menghapus jejak dengan cepat. Ombak datang, hilang. Tapi daratan menyimpannya. Tapi saya jadi kepikiran, bukannya daratan juga nggak selamanya stabil? Ada gempa, gunung meletus. Kenapa daratan diasosiasikan dengan stabilitas? Ini pertanyaan kunci. Ini bukan tentang stabilitas geologis yang absolut, tapi tentang, persepsi psikologis manusia. Oh, oke. Persepsi. Iya, sehari-hari kita menganggap tanah yang kita pijak itu kokoh, bisa diandalkan. Kita bangun rumah di atasnya dengan asumsi rumah itu akan tetap di sana besok kan? Tentu. Nah, ilusi kontrol dan stabilitas inilah yang jadi ujian utama di darat. Ujiannya bukan lagi kepasrahan total kayak di laut, tapi tentang rasa syukur. Syukur atas stabilitas itu sendiri. Tepat. Apakah kita ingat bahwa stabilitas yang kita nikmati ini anugerah? Surat As-Sajdah melukiskan ini dengan indah, bagaimana Tuhan menghalau air ke bumi yang tandus untuk menumbuhkan tanaman. Daratan yang tadinya mati jadi hidup. Stabilitas darat itu sendiri adalah nikmat yang terus-menerus diberikan. Oke, ini mulai nyambung semuanya. Laut itu ujian kepasrahan di tengah ketidakpastian. Darat, ujian rasa syukur di tengah stabilitas yang kita anggap remeh. Nah, sekarang bagian yang paling menarik buat saya. Waktu Al-Quran menyebut keduanya bersamaan. Al-Bar wal-Bahr, darat dan laut. Ya, pasti ada makna yang lebih besar lagi di sini. Saya teringat ayat di surat Al-Isra, ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Dan disitulah puncaknya, ketika Al-Bar dan Al-Bahr disebut bersamaan, itu adalah penegasan atas kekuasaan Tuhan yang total, universal, meliputi segalanya. Tidak ada satu jengkal pun di alam semesta ini, dari puncak gunung tertinggi sampai palung samudra terdalam yang di luar pengetahuan dan kendalinya. Dan ayat yang tadi itu tentang pemulihan manusia kan? Betul, manusia, makhluk yang fisiknya relatif lemah, diberi akal dan ilmu sehingga bisa menciptakan teknologi. Dulu unta, sekarang pesawat, dan kapal supertanker untuk menaklukkan kedua medan tersebut. Kemampuan menguasai darat dan laut adalah anugerah kemuliaan terbesar. Tapi penyebutan keduanya barengan juga seringnya buat menyoroti kelemahan kita kan? Disinilah kontras psikologis yang tadi kita singgung jadi tajam banget. Tepat sekali.
Contoh paling kuat ada di surat Luqman ayat 32. Coba kita bayangkan adegannya. Di atas kapal ya? Iya, sekelompok orang di atas kapal, lalu datang badai dengan ombak setinggi gunung. Apa yang terjadi? Ayat itu bilang, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Di tengah ancaman kematian, di laut yang ganas, semua topeng kesombongan luntur. Mereka kembali ke fitrah, mengakui kelemahan total dan berserah diri sepenuhnya pada Tuhan. Iman darurat istilahnya. Bisa dibilang begitu. Tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Sebagian mereka. Frasa sebagian mereka ininya sangat subtil tapi menusuk. Artinya sebagian yang lain ya kembali lupa. Wah, Begitu kaki mereka menjijak tanah yang stabil, begitu ilusi kontrol kembali, ingatan akan kepasrahan total di tengah laut tadi mulai memudar. wah. Itu seperti di laut, kita sadar kita cuma penumpang di kapal besar dan hanya bisa berharap pada sang kapten. Tapi begitu sampai darat, kita merasa jadi CEO di kantor kita sendiri lagi. Analogi yang sangat pas. Dan kita lupa kalau ada kapten yang lebih tinggi yang mengatur segalanya. Lautan memaksa kita tawakal, sementara daratan menguji konsistensi dan rasa syukur kita. Persis, kontras darat laut ini adalah cermin psikologis yang sangat efektif. Ia menunjukkan betapa fluktuatifnya iman kita dan betapa mudahnya kita terbuai oleh rasa aman dan kontrol yang semu. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda pendengar kami? Dari semua yang kita bedah, jelas sekali ya, penyebutan laut dan darat di Al-Quran itu jauh melampaui geografi. Ini metafora besar tentang kondisi manusia. Benar. Laut, Al-Bahar, adalah simbol rahmat Tuhan yang tak terbatas, tapi juga ujian dahsyat yang menguji kepasrahan kita. Pengingat akan misteri dan kekuatan yang jauh di luar kendali kita. Sementara darat, Albar, adalah panggung utama kehidupan kita. Ini tempat kita diuji dengan kenikmatan, stabilitas, dan rasa kontrol. Tempat kita beramal. Tempat beramal, membangun peradaban, dan pada akhirnya tempat di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Keduanya, saat disebut bersama, jadi bukti tak terbantahkan atas kekuasaan Tuhan yang mutlak. Yang meliputi setiap keadaan kita. Baik saat kita merasa aman di darat kehidupan kita, maupun saat kita terombang-ambing di lautan cobaan. Ini beneran mengubah cara saya memandang dunia di sekitar. Bukan lagi sekedar tanah yang dipijak atau air yang dilihat, tapi sebagai tanda-tanda hidup yang terus mengajak kita berdialog. Berefleksi tentang posisi kita di hadapan Sang Pencipta. Iya. Dan itu membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Al-Quran menggambarkan perjalanan di darat dan laut bukan cuma sebagai perpindahan fisik, tapi perjalanan untuk menyaksikan tanda-tanda kebesarannya. Dengan pemahaman ini, bagaimana pengalaman kita saat melakukan perjalanan? Entah itu melintasi benua dengan pesawat, melihat daratan dan lautan dari ketinggian, atau bahkan sekedar terjebak macet di jalan raya yang kita anggap sangat kita kuasai. Bagaimana semua itu dapat bertransformasi? Mungkin setiap perjalanan bisa menjadi sebuah momen spiritual, sebuah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Saat ini, apakah aku sedang berada dalam kondisi darat yang stabil dan penuh syukur, atau kondisi laut yang penuh ketidakpastian dan menuntut kepasrahan? Bagaimana kesadaran itu bisa mengubah cara kita menjalani setiap detiknya?